Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan Yesus, kita ada untuk beribadah online kembali dimanapun kita berada pada hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Shikana mayala baya shandana mayala baya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan, buat pemeliharaanmu yang sempurna buat setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau telah membimbing kami Tuhan Yesus. Kau telah memelihara kami sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama memuji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kami kita berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Buat bangsa Indonesia Tuhan, bangsa kecintaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami ada di dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Kami mendoakan Tuhan Yesus para pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan Yesus, Menteri Tuhan Yesus dan aparat negara lainnya Tuhan. Biar semua Tuhan Yesus ada dalam belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan, berikan kesehatan Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan dalam memimpin negara kami Tuhan Yesus. Biar setiap kebijakan yang diambil Tuhan Yesus berdasar daripada-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kondisi bangsa kami Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang ada di tengah pandemi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Semua ada, termasuk ada rencana-Mu Tuhan di dalam pandemi ini Tuhan Yesus. Biar setiap bangsa Indonesia Tuhan, setiap masyarakat Tuhan Yesus dapat mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan Yesus, berikan kebebasan Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami Tuhan Yesus, gembala pembina kami Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan. Buat gembala rayon kami Tuhan Yesus dan kedua wakilnya Tuhan. Bahkan buat gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan para pemimpin negara kami, pemimpin gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berikan hikmat Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Biar setiap pemimpin kami Tuhan Yesus, Kau berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Biar kami sama-sama Tuhan Yesus mau terus Tuhan Yesus menaikkan visi dan misi daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih pimpin ibadah kami juga Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan yang menyaksikan dari rumah Tuhan Yesus, dari mobil Tuhan, dari manapun Tuhan kami menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami semua dilawat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sambil angkat tangan kita katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari
Mari lebih lagi katakan haleluya. Bersama naikkan pujiannya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari lebih sungguh katakan, Yesus Kau Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah menggetarkan diriku. Yesus Kau Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari lebih lagi naikkan pujian, katakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang. Mari terus katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan lebih dari segalanya, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari sambil angkat kedua tangan kita, lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Kami memuji
kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami menikmati kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Shakamaya lamoya lamoya shante. Sembah Dia, sembah Yesus Sang Raja. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami. Shakamaya lamoya labaya 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 labaya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Bapa. Shakamaya labaya 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 labaya. Shakamoya lamoya shante. Haleluya. Shakamaya lamoya shanda. Kami naikkan syukur kami Yesus Tuhan sampai selamanya. Shakamaya lamoya lamaya shanda. Shakamaya labaya 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 labaya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Shakamaya lamaya lamoya shande. Shamaya labaya lamoya labaya 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 lamoya shanda. Shamaya lamoya labaya 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 shanda. Oh haleluya. Shamaya lamoya 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 lamoya. Shekana lamaya labaya 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 labaya. Shekamaya lamaya lamaya shando. Haleluya. Kami tinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Shekamaya lamoya labaya lamoya shanda. Shekamaya labaya lamoya shande. Shekamaya labaya 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 labu. Shekamaya lamaya 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 shanda. Mari sambil angkat kedua tangan kita. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari katakan layak Tuhan. Oh, layak dipuji disembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan selamanya. Raja atas segala raja, mari lebih lagi katakan layak Kau Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari sambil angkat kedua tangan kita katakan layak. Layak dipuji disembah, sebab Kau bertata atas pujian kami Tuhan. Dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji.
Mari sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan namamu besar Tuhan, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu mengutus Tuhan Yesus, mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, kita mau memuji Tuhan sama-sama, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan soalkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati akan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati. Mari sama-sama lambaikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yesus kau sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya.
buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Sebab Kau layak dipuji Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala alam. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan, sebab Kau dahsyat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Mari lebih lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan, sebab Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala alam. Katakan, sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Katakan, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, dan katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan kita duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus sembah Tuhan di tempat ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sambil angkat tangan kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku, dan hatiku katakan, dan hatiku, dan hatiku dan hatiku, dan hatiku bersuka
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan menerima firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu
mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya? Pasti baik-baik saja. Dan Anda semua yang diberkati Tuhan, sukacita tetap tidak terpengaruh. Jangan beda nanti ketika kita ada di offline ke online. Online juga gak ada masalah, tetap semangat, tetap bergairah dengan Tuhan. Amin. Selalu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya sangat yakin semua jemaat Tuhan diberkati secara luar biasa. Namun kita berdoa dulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau hebat luar biasa, Kau memberikan kekuatan, ketenangan dan sukacita senantiasa melimpah bagi kami semua di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, kelaparan mungkin, tapi kami tetap bersukacita karena Tuhan yang telah menyediakan semuanya bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kau baik luar biasa dalam setiap kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami siap mendengar firman-Mu dalam satu nama Allah kami aja, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap sama katakan amin. Nah, saudara-saudara, saya akan sampaikan tentang sikap hidup orang percaya. Sikap hidup orang percaya di akhir zaman. Kita berkata di akhir zaman, di tengah-tengah kesulitan. Nah, saudara, saya akan langsung saja membacakan bagi saudara kekasih 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang namanya berdoa sangat dibutuhkan ketenangan. Jadi ketenangan itu sangatlah diperlukan oleh banyak orang, ya. Nah, saudara, kalau kita mengerti, memahami atau tahu bahwa sejak dahulu orang Kristen itu menjadi apa? Sorotan bagi banyak orang. Sorotan bagi banyak orang. Nah, saudara,
Alkitab menuliskan bahwa kehidupan orang percaya menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, kehidupan kita harus diawasi. Patutlah kita orang Kristen diawasi. Karena apa? Karena orang Kristen menjadi sorotan bagi banyak orang. Mengapa harus diawasi kehidupan orang Kristen? Agar orang Kristen menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan. Katakan kiri kanan, tidak menjadi batu sandungan. Itu yang terpenting. Nah, sering banyak orang mengawasi bukan yang secara rohani, tetapi bajunya, dasinya, rambut, badannya atletis. Kalau perlu, ya sehat, oke. Sehat sangatlah penting. Aku harus olahraga, aku harus makan cukup, minum dan sebagainya supaya aku sehat, makan buah dan lain-lain. Tetapi Rasul Paulus menuliskan bahwa kita harus mengawasi ajaran kita. Kita harus mengawasi kehidupan kita. Kita harus mengawasi diri kita sendiri. Supaya apa? Tadi saya sampaikan, tidak menjadi batu sandungan. Yang bisa katakan amin. Nah, di ayat bacaan tadi ada 3 sikap hidup yang patut orang Kristen memilikinya. Apakah itu? Yang pertama adalah mampu menguasai diri. Amin. Mampu menguasai diri. Dan hari-hari ini banyak hal-hal atau kejadian-kejadian yang memicu sesuatu yang menyebabkan dosa, yang memancing kita untuk berbuat dosa. Mungkin marah tanpa sebab. Lalu apalagi seringkali terpancing untuk melakukan hal-hal yang jahat, pikiran jahat, mata jahat bisa saudara. Di meja ada uang 200.000, mulai memandang terus, tengok kanan ke kiri, nggak ada yang punya, nggak ada yang lihat, langsung tangan cop masuk kantong. Tapi di sini tidak ada, saya percaya tidak ada. Keadaan seperti apapun, sampai kemungkinan uang tinggal sedikit, saudara tidak mungkin mencuri. Amin. Itu yang penting, menguasai diri. Juga apalagi ada bunuh diri, wah serem. Tanpa pikir panjang lagi, bunuh diri. Lalu apalagi kejadian-kejadian memancing kita untuk berbuat dosa. Kedukun, jabatan harus tinggi, harus naik. Pakai orang pintar, melibatkan ilmu-ilmu gaib. Kejadian begitu rupa, sedemikian rupa dunia saat ini. Nah saudara, kita bertanya, mengapa hal itu terjadi? Mengapa itu semua terjadi? Ada jawaban yang berkata adalah, salah satu jawaban adalah tidak mampu menguasai diri. Amin. Katakan sebelah-sebelahnya, harus memiliki penguasa diri. Itu penting. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana kita menghadapi hari-hari ini? Kita harus punya sikap hidup
Yang pertama adalah kuasai dirimu. Aku harus menguasai diriku. Aku harus menguasainya. Aku harus menguasainya. Jika mau tampar istri, maka kita menguasai diri. Oh Tuhan, ampuni saya. Dulu saya memang suka gampang berbuat seperti itu, ringan tangan dengan anak-anak juga. Tapi setelah bertobat, percaya Yesus, terima Yesus, hidup kita harus berubah 100%. Puji Tuhan. Amin. Poin yang kedua adalah jadilah tenang. Jadi semua manusia butuh yang namanya ketenangan hidup. Amin. Nah, Daud sampaikan, tuliskan di kitab Mazmur bahwa demikian. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekas dalam hati-Mu. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Katakan kiri kanan, jadilah tenang. Nah saudara, manusia ini mudah panik kalau cemas, gugup, dan takut. Tetapi ada beberapa firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya tenang. Yesus juga berkata, tenanglah, ini aku. Jadi ketenangan itu sangatlah penting. Ada firman Tuhan berkata, untuk membuat hidup kita tenang. Hari-hari ini mungkin cemas, takut, gelisah, galau menghadapi hari-hari ini. Tapi ada firman Tuhan yang menguatkan kita supaya kita jadi tenang. Yang pertama adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6, saya bacakan, saudara simak dengar baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak jalan-jalan Tuhan, mungkin jalan kita agak bengkok-bengkok, nyimpang sana, nyimpang kini. Tapi setelah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan dikatakan akuilah Dia dalam segala jalanmu. Akui bahwa segala sesuatu daripada Tuhan, bahwa segala sesuatu milik Tuhan, bahwa segala sesuatu juga karena Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa, semuanya daripada Tuhan dan anugerah daripada Tuhan. Kalau saya sampai hari ini bisa menikmati sesuatu yang mungkin dari kita luar biasa, semuanya Tuhan luar berhasil dan Tuhan siapkan semuanya, maka kita berkata semua daripada Tuhan. Ini anugerah belas kasih Tuhan. Amin. Lalu yang kedua adalah Mazmur 55 ayat 22, saudara bisa catat di sana. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan takut kekurangan, saudara. Jangan pusing, jangan cemas. Ini namanya tabungan semakin hari semakin menipis. Kerjaan mungkin belum dapat. Dan banyak hal-hal yang membuat kita
khawatir, tidak tenang hidup. Tapi firman Tuhan berkata apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Yakin, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Allah yang memelihara, pasti hidupmu tenang. Jadi firman Tuhan perlu diingat-ingat. Nah saudara, itu yang kedua. Yang pertama tadi, bagaimana kita memiliki sikap hidup orang percaya di tengah-tengah COVID-19, kesukaran, kesulitan hidup, akhir zaman, dan banyak hal. Yang pertama adalah mampu, apa saudara? Mampu menguasai diri. Yang kedua adalah jadilah tenang. Yang ketiga, yang terakhir, suka berdoa. Beda orang yang berdoa dan suka berdoa. Saya berdoa kok gitu ya. Seolah-olah ini peraturan. Tapi kalau saya sampaikan bukan peraturan tetapi keharusan. Kita berdoa. Jadi bukan diatur oleh manusia, bukan dihimbau oleh manusia, tetapi harus, kata Tuhan. Harus. Saya bacakan dulu. Yang ketiga, Lukas 18 ayat 1 berkata, sebentar saudara, saya keluar dulu sebentar, saya bacakan Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, untuk apa? Menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Yesus perintahkan murid-muridnya, kita semua murid-muridnya, agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan untuk berdoa. Jangan cuma nanti keperluan saja, ada kesulitan, ada problem, baru kita berdoa. Tapi harus terus-menerus berdoa. Ada problem, ada masalah, harus menjadi rumah doa. Rumah doa ini berbicara mengenai gaya hidup atau kehidupan yang berdoa. Nah, gitu. Amin. Doa ini sangatlah penting. Sangatlah penting. Nah, doa ini juga berkata bahwa kita sedang menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 91 sudah sangat dikenal bahwa dikatakan apa? Hatinya melekat. Jadi doa juga berbicara hati kita yang melekat. Hubungan yang terus-menerus dengan siapa? Tuhan. Itu yang sangat penting. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita dikatakan menjadi orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa harusnya menyadari bahwa banyaklah keterbatasan, ketidakberdayaan kita sendiri. Jadi orang yang suka berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Itu penting. Nah, kalau kita tidak suka berdoa,
Berarti kita dikatakan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, terkutuklah sampai sedemikian rupa. Kenapa dikatakan terkutuk? Bahwa dia Allah yang sanggup memberikan segala-galanya, yang sanggup mengatasi problem berat seberat apapun. Amin. Jadi kita orang percaya harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa anakku pasti sembuh. Dokter boleh saja memvonis anakku mungkin usianya tinggal 1 bulan lagi, tapi saya sangat percaya Engkaulah satu-satunya yang kami sekeluarga andalkan, bahwa Engkau sanggup sembuhkan. Amin. Maka pasti terjadi kesembuhan. Saya seringkali bersaksi, telinga saya, maaf saudara maafkan saya, telinga saya banyak kotoran sehingga menggumpal dan jadi satu dengan yang namanya dinding-dinding dari telinga. Ketika dokter berkata, Pak ini mungkin harus 1 minggu Bapak kembali lagi, saya obati dulu hari ini. Roh Kudus dorong saya untuk berdoa dulu. Saya bilang, Pak, boleh saya berdoa? Boleh. Berdoa dulu dalam nama Yesus, pasti semuanya terlepas. Terlepas dan saat ini juga pulang dengan satu kesembuhan. Nah, 1 minggu harus disumpel oleh kapas, oleh karena apa, saudara? Oleh karena tadi kotoran melekat, sangat lekat dinding telinga, sehingga ketika mulai disemprot, dimulai dikutik-kutik sangat sakit sekali. Sakit dokter, sakit dokter, otik lagi sakit, aduh sakit sekali. Semprot lagi, kasih tetesan obat, pasti sakit. Terus dokter bilang, ya udah 1 minggu datang lagi sini. Saya kayaknya nggak mau nyerah. Saya percaya Tuhan yang saya andalkan, Tuhan yang ajaib. Terus setelah saya berdoa, dokter tolong sekali lagi. Oh, tadi bilang sakit, ya tolong sekali lagi. Semprot lagi, begitu 2 kali semprot langsung, gugur nih semua, sudah boleh pulang, gak usah minggu depan lagi balik, gak usah. Amin. Kasih plus juga buat Tuhan, ya. Haleluya. Nah, jadi penting sekali untuk menghadapi hari-hari ini, ya, dengan sikap hidup orang Kristen. Yang pertama adalah mampu menguasai diri. Yang kedua dikatakan jadilah tenang. Yang terakhir ini sangat penting, suka berdoa. Orang yang suka berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka dia adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang tidak khawatir akan hari-hari ke depan dan goncangan, kekeringan dan banyak hal. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan dalam berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, ajar kami Tuhan. CDB Kadabasana. Perlu terus pengajaran daripada Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang sudah mendekat. Ajar kami Tuhan, agar kami terus dalam pengajaran-Mu, jalan-jalan-Mu, agar kami tidak mudah tersesat oleh karena terang-Mu menerangi jalan-jalan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Makasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya Tuhan, benar Tuhan. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa
jalanmu, amin. Agar semua rencanamu digenapi, amin. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Amin. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Lagi sama-sama katakan di rumah. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendapat pengajaran yang kuat, yang hebat daripada Tuhan bagi kami untuk menghadapi hari-hari ke depan. Mungkin banyak kesulitan demi kesulitan, tapi kami tahu pasti bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, menguatkan kami, membuat kokoh kaki-kaki kami untuk melangkah ke depan, sehingga kami semua sampai ke garis finish terakhir. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga di rumah, berkati mereka semua, biar mereka semua sehat walafiat. Tidak ada yang terjangkit COVID-19. Dan COVID-19 untuk kota dan bangsa kami semakin hari semakin sedikit, dan akhirnya tidak ada sama sekali. Dan yang sembuh semakin hari semakin banyak, sehingga kota kami sehat, bangsa kami sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah ini. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dua-duanya. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan untuk kita semua, melimpah atas kita semua, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, agar saudara dan saya terus naik tidak turun, dan diberkati keluar masuknya semua dibuat berhasil. Dalam nama Yesus, dan Tuhan menjemput kita ke awan-awan permai dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin.